Biasa kita ke informasi terpopuler yang pertama di mana operasi pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 dijadwalkan akan dilanjutkan pada Selasa 30 Desember 2025 lebih dari satu dekade setelah pesawat tersebut hilang bersama dengan 239 orang di dalamnya. Pihak berwenang berharap upaya terbaru ini dapat mengakhiri spekulasi panjang mengenai keberadaan pesawat tersebut di mana Kementerian Transportasi Malaysia mengumumkan pencarian dasar laut akan dilakukan selama 55 hari dengan skema kontrak berbasis keberhasilan atau no find no fee bersama dengan perusahaan Ocean Infinity. Dalam kesepakatan ini Ocean Infinity akan menyisir area baru seluas 15.000 km persegi di dasar samudra. Pemerintah Malaysia hanya akan membayar sebesar 70 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,1 triliun rupiah jika puing pesawat berhasil ditemukan. Pesawat MH370 menghilang dari radar saat terbang dari Kuala Lumpur menuju Beijing pada 8 Maret 2014. Pesawat membawa 12 awak kabin dan 227 orang penumpang, mayoritas warga negara China termasuk penumpang asal Indonesia dan sejumlah negara lainnya. Sebelumnya Australia, Malaysia, dan China telah menyisir lebih dari 120.000 km persegi dasar Samudra Hindia Selatan hingga operasi dihentikan pada 2017. Ocean Infinity juga sempat melakukan pencarian pada 2018 namun belum membuahkan hasil. Keluarga penumpang menyambut baik pencarian terbaru ini dengan harapan besar akan jawaban atas ketidakpastian atas tragedi yang terjadi sejak 2014. Informasi terpopuler yang kedua berkaitan dengan kondisi geopolitik di mana Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya kini dalam kondisi perang berskala penuh melawan Amerika Serikat dan Israel serta Eropa. Konflik ini dinilai bahkan lebih berat dibandingkan dengan perang Iran dan Irak pada dekade 1980-an. Pernyataan ini disampaikan Pezeshkian dalam wawancara yang dipublikasikan di situs resmi milik pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada akhir pekan lalu, di mana pernyataan ini muncul 2 hari sebelum Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington pada Senin 29 Desember 2025. Pezeshkian menegaskan Iran berada dalam perang skala penuh karena Amerika Serikat, Israel, dan Eropa dinilai tidak menginginkan negaranya tetap stabil. Menurutnya tekanan yang dihadapi Iran saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan perang terbuka antara Iran dengan Irak pada 1980 hingga 1988. Pezeshkian menyebut strategi Barat tidak hanya bersifat militer, namun juga mencakup tekanan politik, ekonomi, dan keamanan secara bersamaan. Perang 8 tahun melawan Irak menewaskan lebih dari 1 juta orang dari kedua belah pihak, namun konflik saat ini dinilai lebih rumit dan lebih sulit. Pernyataan ini juga berkaitan dengan eskalasi militer terbaru antara Iran dengan Israel yang melibatkan Amerika Serikat. Pada Juni lalu, serangan udara Israel dan Amerika Serikat selama 12 hari menewaskan hampir 1.100 warga Iran, termasuk komandan militer senior dan ilmuwan nuklir. Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel yang menewaskan 28 orang. Situasi ini menegaskan meningkatnya konfrontasi terbuka yang berisiko memicu ketidakstabilan kawasan Timur Tengah. Informasi terpopuler yang ketiga dari situs cnbcindonesia.com, di mana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Reformasi Birokrasi Rini Widianti ini menyambangi kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat pada Senin 29 Desember 2025. Rini tiba sekitar di kantor Kemenkyu pada Senin siang kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Rini hadir bersama dengan Wakil Menteri Pan-RB Purwadi Arianto. Saat ditanya mengenai agenda pertemuan hari ini, Rini menyebut banyak pekerjaan rumah yang akan dibahas bersama dengan Menteri Keuangan. Rini mengatakan pembahasan tidak hanya satu isu, melainkan berbagai hal yang menjadi tanggung jawab bersama. Rini juga mengungkapkan salah satu topik yang akan dibahas dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Sadewa adalah usulan kenaikan gaji aparatur sipil negara. Rini membenarkan bahwa isu kenaikan gaji ASN menjadi bagian dari agenda rapat pada hari ini. Pertemuan ini menjadi perhatian publik di tengah harapan ASN terhadap peningkatan kesejahteraan sekaligus upaya pemerintah melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Informasi yang terakhir kembali ke seputar kecelakaan di dunia industri transportasi udara, di mana keluarga dan kerabat korban kecelakaan pesawat Jeju Air menghadiri upacara peringatan 1 tahun tragedi tersebut di Muan, Korea Selatan
pada Senin 29 Desember 2025, di mana kecelakaan yang terjadi pada 29 Desember 2024 ini merupakan bencana penerbangan paling mematikan di Korea Selatan. Kecelakaan maut ini menewaskan 179 dari 181 orang di dalam pesawat. Dalam upacara peringatan, pelayat meletakkan bunga di altar memorial yang dipenuhi kartu berbentuk boarding pass, bertuliskan nama korban. Simbol ini menjadi penghormatan bagi para korban sekaligus seruan agar tragedi serupa tidak terulang. Keluarga korban yang masih diliputi duka kembali menuntut pertanggungjawaban atas kecelakaan tersebut usai upacara keluarga korban mengunjungi tanggul yang rusak di ujung landasan pacu Bandara Internasional Muan, lokasi pesawat Jeju Air menabrak saat melakukan pendaratan darurat. Mereka menelusuri bagian beton yang hancur hingga mengucapkan perpisahan. Kunjungan ini berlangsung di tengah kekecewaan keluarga yang masih menunggu kejelasan penyebab kecelakaan. Badan Investigasi Kecelakaan Penerbangan dan Kereta Api yang dipimpin pemerintah belum merilis laporan akhir setelah beberapa kali menunda temuannya sehingga memicu keraguan atas kredibilitas penyelidikan.